Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu dengan aku lagi di Dan Sobah. Dari kemarin-kemarin sebenarnya aku pengen konten ya, tapi nggak tahu kenapa dari kemarin tuh aku sibuk sendiri nggak jelas lah. Akhirnya konten aku tertunda. Ini aku lagi mau nyebut anakku renang, tapi aku sempetin dulu lah aku ngonten sebentar karena aku kangen dengan kalian-kalian semua. Nah, kita akan membahas masih masalah STR ya guys ya. Jadi ini mah aku cerita pengalaman aku pribadi ya, karena kan peraturan KTKI untuk ketentuan STR itu kan beda-beda ya teman-teman. Kalau aku itu 3 bulan sebelum expired gitu, sebelum masa berlaku habis. Nah, terus dengan teman-teman yang mungkin udah masa berlakunya udah habis berapa bulan, atau mungkin belum habis 1 tahun, itu kan beda lagi peraturannya ya teman-teman. Jadi aku itu tidak bisa menyamaratakan persyaratannya tuh ini, kayak gitu. Karena kalau misalkan aku disamain, "Hei hei jangan, disamain, entar kalian yang ada, 'Kok aku nggak bisa?' Terus, 'Kok aku udah ngikutin Mbak Sobah nih, tapi aku nggak bisa?' Kayak gitu. Nah, makanya aku jelasin di sini sebelum aku panjang lebar ke belakang gitu, panjang lebar ke depan gitu. Nah, aku di sini ngasih tahu ke kalian biar kalian tuh nggak kaget gitu, bahwa aku itu STR aku udah diperpanjang seumur hidup dan STR aku itu perpanjang 3 bulan sebelum masa berlaku habis gitu. Maaf ya teman-teman, ini kameranya didorong-dorong sama anakku. Jadi goyang-goyang, biarinlah, biar yang penting dia bahagia ya teman-teman ya. Jadi kan aku yang sebelumnya itu kan aku udah pernah bikin itu ya, apa, video tentang pengalaman aku ngurus-ngurus STR gitu ya teman-teman. Di antaranya waktu itu yang pertama kali aku coba itu kan 4 September ya, 4 iya 4 September itu ternyata aku itu harus melengkapi si Polling juga, pakai SKP gitu yang 25 SKP. Akhirnya aku kan nggak ngurus ya gitu. Terus, aku dapat info dari temen, peraturannya berubah loh," kayak gitu. Akhirnya aku coba lagi dong, 3 atau 4 hari kemudian lah intinya, aku lupa. Itu aku coba. Nah, di situ beda lagi tuh keterangannya. Keterangannya di situ, masa berlaku Anda masih panjang, silahkan Anda apa namanya ya, iya pokoknya masa berlaku Anda masih panjang lah STR-nya kayak gitu, akhirnya udah. Nah terus dicoba lagi, setelah aku mencoba lagi, akhirnya aku bisa dong guys, akhirnya alhamdulillah peraturannya berubah lagi, ya wajar ya teman-teman karena kan peraturan baru, jadi masih adaptasi mungkin kekurangannya ini harus begini begini, jadi masih berubah-ubah. Aku sih memaklumi ya teman-teman ya. Apalagi ini akan mengurus STR seluruh tenaga kerja di Indonesia gitu, tenaga kerja, tenaga kesehatan di Indonesia gitu. Nisa, jangan dong, nanti kameranya goyang-goyang. Nah, udah ya teman-teman, singkat ceritanya aku seperti itu, terus akhirnya aku mulai ngurus dong. Nah, aku mau ceritain ada 4 langkah mudah untuk mengurus STR seumur hidup yang udah aku jalani gitu, teman-teman. Di situ ada yang pertama itu, eee, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Tahap 1 itu data diri gitu. Nah, data diri kita itu diantaranya itu foto background merah, terus KTP, STR lama, STR yang lama, terus email kita, setelah email kita itu terus nomor HP sama buku tabungan, nomor rekening maksud aku. Nah, di situ udah diisi semua kan, itu ada formulirnya guys, gitu. Terus kalau udah kita masukin foto, KTP, STR lama, email, nomor HP, buku tabungan, nah itu udah selesai. Terus kita masuk ke tahap validasi. Nah,
Karena aku itu masih baru-baru ya teman-teman, itu kan sebenarnya aku dapat email tuh langsung. Iya, udah. Aku dapat email dari KTKI kalau misalkan, menunggu validasinya itu hanya 7 hari gitu. Nah, tapi pada kenyataannya aku itu nunggu sampai 2 minggu, guys. Aku sebenarnya udah ketar-ketir ya waktu itu. Ini nih buat mainan ini ya. Aku sebenarnya udah ketar-ketir waktu itu. Aku sampai ngecek lagi tiap hari. Terus pas hari ke-7 itu aku cek ternyata sistem error coba. Ya udah aku makin-makin apa ya, kayak, ya udahlah gimana lah, aku udah pasrah gitu waktu itu karena disuruh nunggu 7 hari, setelah aku cek-cek terus sampai hari ke-7 ternyata sistem error gitu. Nah, terus udahlah aku diemin aja gitu. Setelah aku diemin aja hari ke berapanya gitu ya, hampir 2 minggu, itu aku cek ternyata bisa tuh. Terus aku dapat email lagi bahwa data Anda sudah divalidasi kayak gitu. Silahkan membayar PNBP sebesar 100.000 gitu. Nah, setelah itu PNBP itu pendapatan negara bukan pajak, PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak. Itu dikenakan 100.000 guys. Nah, setelah aku transfer, nah itu udah tuh mulai cepet banget prosesnya, bener-bener cepet lah. Dari mulai aku udah dapet email, itu pagi ya, dapet email bahwa aku tuh udah divalidasi gitu. Terus siangnya tuh aku langsung transfer dong. Aku langsung transfer, nah sorenya itu aku langsung di-ACC gitu. Jadi data aku udah di-ACC gitu aja, "Silakan Anda cetak STR Anda." Coba, ya kan malamnya buru-buru aku cetak, gitu. Terus ya udah langsung jadi. Nah di situ aku syok dong, ya kan. Aku mikirnya gini loh, secepat itu, semudah itu, semurah itu, gitu, dan semuanya sepertinya dipermudah sama Allah gitu, dan tahapnya itu nggak ribet sebenarnya loh. Makanya aku tuh kasihan sama temen-temen yang masih bingung, bla 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 bla, ini itu. Padahal sebenarnya proses, pembaharuan STR menjadi seumur hidup itu sangat mudah, terus sangat mudah dijangkau juga, nggak ada dipersulit-persulitnya, bener. Yang paling lama sebenarnya adalah di fase validasi ya, guys. Tapi menurut aku ya wajar aja ya 1 minggu, karena kan yang ngurus itu satu Indonesia gitu. Jadi harap maklum gitu loh, nunggu gitu. Nunggu, jadi nggak bisa lah yang cepet-cepet juga. Mungkin ya KTKI-nya juga walaupun sistem juga pasti ada orang yang mantau dong ya. Nah, kita harus bersabarlah di situ. Insya Allah semuanya tuh udah inilah, udah diaturlah sama KTKI itu. Menurut aku bagus sih sistem kayak gitu. Aku ngerasa undang-undang ini sangat membantu aku, terus prosesnya juga bener-bener nggak ada drama sama sekali sih. Dramanya pas itu aja sih validasi, terus sempet aku yang ngecek-ngecek itu ternyata sistem error, kayak gitu aja. Tapi selebihnya itu nggak ada masalah sama sekali, guys. Nah, itu tahap mudah untuk mengurus SR seumur hidup, hanya 4 tahap aja. Kalau misalkan kalian itu udah memasukkan data pribadi kamu, data diri kamu, itu sebenarnya ya udah tinggal nunggu doang gitu, nggak usah khawatir. Kalaupun misalkan ada kurang-kurangnya, itu biasanya KTK itu langsung memberitahukan kita lewat email itu secepat mungkin gitu. Oh iya, ada yang lupa nih. Jadi kita itu menyertakan email sama nomor WA kan. Nah itu tuh KTKI cepet banget loh ngeresponnya, kayak misalnya contohnya aku tuh udah divalidasi dan aku harus, store gitu, itu dapat pemberitahuan dari email dan WA gitu. Terus WA. Nah setelah aku WA, terus aku dapat email lagi. Jadi WA sama email tuh bener-bener yang, saling berkaitan gitu. Makanya teman-teman tuh inget-inget
emailnya, inget-inget terus nomor HP-nya yang aktif, kayak gitu. Jadi suatu saat KTKI itu meng-ACC atau ada pemberitahuan baru, itu tuh langsung masuk ke nomor HP kalian, gitu. Itu mudah banget loh. Tapi ini untuk pengalaman aku yang STR-ku 3 bulan sebelum masa berlaku habis gitu ya, teman-teman. Jadi beda dengan kalian yang mungkin udah habis setahun, kayak gitu, atau misal belum habis. Ayo, mau jalan-jalan? Ayo, ayo. Aku mau jalan-jalan sama anakku, kayak gitu. Oh, gitu pernah. Oh iya, pemberitahuan juga ya. Info sedikit. Pengalaman teman aku yang dia itu 4 bulan udah masa berlaku udah habis gitu. Itu kan harusnya 3 bulan masa berlaku habis juga masih bisa sih, syaratnya sama seperti aku. Tapi temanku itu 4 bulan itu udah habis, itu harus menyertakan sertifikat kompetensi, harus UKOM dulu. Nah, terus untuk temen aku yang masih lama nih expired-nya, masih 1 tahunan gitu, itu juga belum bisa sih, belum bisa diurus. Kemarin sih pengalamannya kayak gitu. Ayu ayu. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari aku, anak aku udah pengen pergi. Sampai jumpa, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dadah.